Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Hujurat yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, terutama nikmat. Alhamdulillah kita masih diberikan keberkahan umur. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah atas kudrah iradah Allah pada pagi ini di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari. Hari-hari pemimpinnya adalah hari Jumat. Saya bisa bersilaturahim dengan para jamaah sekalian di masjid ini perdana barangkali Pak Ibu, meskipun sebelumnya pernah silaturahim waktu halal bihalal di Pak Haji Hidayat gitu ya. Saya dari Margahayu Permai Bu, Pak Yunan Sulaiman Bapak ya, di Masjid Al-Ikhlas. Di Masjid Al-Ikhlas, kalau asal dari Ciamis. Cuman selama kuliah dulu, alhamdulillah saya berkhidmat di Masjid Al-Ikhlas. Begitu sejak kuliah, sambil lumayan kuliahnya jauh Pak, ke Cibiru di UIN ya. Jadi lumayan lah jauh, tapi alhamdulillah bisa terus senantiasa terjaga silaturahim dengan para jamaah. Begitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi asbab untuk diturunkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sekarang masa pandemi yang masih belum berakhir ya. Tapi insyaallah kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin, di dalam rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, yakni masjid. Apa yang dilakukan? Yatsluna kitaballah. Kalau kita lihat dari tata bahasa, yatslun itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'.
Rupanya para jamaah di Al-Hujurat ini belajar ilmu nahwu shoroh juga ya. Saya pernah lihat di whiteboard ada pembagian kalam. Alhamdulillah itu sangat baik ya. Yatluna kitab Allah, mereka selalu membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, mereka senantiasa tadarus. Tadarus itu belajar, saling menyimak antara satu dengan yang lain. Apa yang terjadi apabila satu kaum ngumpul di rumah Allah lalu membaca kitab Allah, bertadarus, walatul ilmi, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka, diberikan oleh Allah as-sakinah, ketenangan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau di masjid ini terasa tenang atau tidak? Tenang Pak? Betul? Lupa urusan dunia kita? Lupa ya Pak ya? Nanti begitu pulang ingat lagi gak apa-apa. Diberikan as-sakinah, ketenangan. Makanya kalau kita sedang banyak bermasalah, kan ada saja Pak kadang galau gitu ya, larinya kemana Pak? Ke masjid. Makanya masjid dibuka 24 jam. Siapa tahu malam-malam banyak kepusingan, lari kemana? Ke masjid, bukan lari ke tempat hiburan, tapi larinya ke masjid. Tapi kalau ketahuan ada di masjid jam 11 malam, pasti diketahui tetangga. Wah, ini Bapak sedang banyak pusing. Karena jam segini sedang ada di mana? Di masjid. Makanya kalau kita lihat di Haramain, mau di Madinah, mau di Makkah, senantiasa terbuka 24 jam. Kenapa? Bukan karena sekedar di tanah haram, tapi itulah bahwa seorang mukmin mencari ketenangan itu larinya kemana? Ke masjid. Karena kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Begitu. Yang kedua diberi oleh Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ini orang yang hadir di majelis di masjid ini diliputi oleh rahmat Allah. Insya Allah terhindar dari wabah, insya Allah. Yang ketiga, wahafat sawul malaikah, dikelilingi. Kalau semut itu menggerumuti gitu ya, ngagulung, mengelilingi siapa? Al-malaikatu, para malaikat. Ya Allah, kita tidak tahu hadir berapa malaikat yang senantiasa mendoakan orang yang hadir di majelis ilmu, yang hadir di masjid, yang senantiasa memintakan kepada Allah, ya Allah, ijabah doanya, ya Allah, ampuni dosanya. Bahkan para malaikat ada yang melaporkan, ya Allah, di antara yang hadir itu ada besar sekali dosanya. Allah menjawab, sampaikan bahwa dia juga sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan kita hadir di dalam majelis ilmu, kita hadir di rumah Allah. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah mengumumkan kepada hamba yang ada di sisinya, disampaikan kepada para malaikat bahwa si fulan itu ada di rumah Allah. Wa man bata'a amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa orang yang kurang amalnya, maka tidak bisa menolong nasabnya. Karena turunan siapa, lalu kemudian bisa sekaligus bertambah amalnya. Tidak, amal kembali kepada diri kita masing-masing. Maka saya yakin betul, apalagi dengan profesi yang kita lakukan, yang kita jalankan di masjid, insya Allah, ya, insya Allah
dijauhkan, dihindarkan dari penyebaran wabah insyaallah. Jadi kita ingin tenang, hadir saja di mana Bu? Di masjid. Bapak kalau hari Jumat terasa Pak tenangnya di masjid. Apalagi waktu khutbah Jumat Pak. Ada jamaah yang begitu masuk tahiyatul masjid langsung saja duduk bismillahumma ahya. Bismillah. Tenang gitu. Begitu apa? Begitu qomat baru dibangunkan oleh tetangga sebelah. Saya di masjid ada satu jamaah, mungkin karena saking kantuk tidak bisa ditahan. Begitu imam rakaat pertama sholat Jumat membaca surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, sendirian baca amin. Saking nggak mungkin belum sadar bahwa dia itu sedang apa? Sedang sholat, dia tidak menyimak. Insya Allah di Al-Hujurat tidak ada yang tidur Jumatan. Insya Allah. Tapi ujiannya kenapa ya? Kok ini barangkali tenang? Ya. Sebab kalau tenang itu kita bisa mudah tidur. Yakin para jamaah rahimahumullah bahwa di rumah Allah diliputi rahmat Allah, dikelilingi para malaikat Allah, kemudian akan diberikan as-sakinah, ketenangan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mampir manakala kita lewat ke taman surga. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu lewat ke taman surga, ya, maka mampirlah, kata Nabi. Qalu wa ma riyadul jannah. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hilaqul dzikri, itu adalah kelompok zikir, ya, artinya majelis zikir, dan di antara zikir itu adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Jadi ini dianggap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai riyadul jannah. Salah satunya raudhatun min riyadil jannah di Madinah Al-Munawwarah, itu raudhat namanya juga, ya, taman surga begitu. Nah, sekarang kita ke raudhatnya terhalang Bapak Ibu sekalian, ya. Sulit meskipun boleh, tapi berbagai aturan. Saya waktu pelarangan umrah itu ditutup, 2 hari baru sampai di Makkah waktu itu. Kemudian datang informasi bahwa jamaah tidak boleh lagi ada yang hadir. Makanya waktu itu ibu-ibu yang biasa menjerit-jerit kalau masuk raudhah, kosong waktu itu, leluasa. Tidak ada cerita ibu-ibu. Biasanya kalau ibu masuk raudhah kan berebut luar biasa. Ya Allah ya Rabbana. Tapi kadang-kadang orang kita bukan dipakai untuk memanfaatkan doa dan sebagainya, kadang foto selfie yang didahulukan. Wah, Ustaz, dulu mah saya kesini nggak bisa selfie, sekarang mah bisa apa? Bisa selfie. Atau ibu saya selfie. Yang penting mah apa? Doa. Tapi nggak apa-apa, untuk memberikan, ya, kenangan lah buat keluarga, buat anak cucu, bahwa kita itu pernah hadir di Baitullah, pernah hadir di Madinah Al-Munawwarah. Supaya apa? Diikuti jejaknya oleh anak cucu kita. Oleh karenanya kata Nabi SAW, jika kalian lewat kepada taman surga, maka mampirlah di situ, mampir. Ya, ini
kita tidak sedang lewat, tapi menyengaja untuk hadir di majelis ilmu, maka insya Allah setiap langkahnya akan menjadi kifarat penghapus dosa. Setiap langkahnya menjadi maghfirah, ampunan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara yang akan menghapus kesalahan, kata Nabi, 3. 1. Isbahul wudu' indal makari, sempurnakan wudu pada saat kita malas. Terutama pada saat dingin kan kita malas untuk apa? Wudu. Yang kedua, wa kafratul khutan ilal masajid, perbanyak langkah menuju ke mana? Ke masjid. Itu akan menghapus dosa, menghapus kesalahan. Rupanya ada jamaah yang rumahnya dekat sekali dengan masjid, ingin banyak langkahnya, jalannya zigzag, Pak. Bapak kenapa jangan zigzag? Saya biar banyak langkah. Bukan selalu diartikan harus langkah yang banyak dan muter yang jauh, tidak. Justru orang yang dekat ke masjid lebih besar lagi harusnya berkhidmat kemana? Ke masjid, selalu memantau seperti apa masjid. Yang ketiga, kata Nabi, bisa menghapus juga kesalahan apa? Waqtidul sholat ba'da sholat, menanti hadirnya sholat sesudah sholat. Maka segala aktivitas yang kita jalankan, mohon maaf para jamaah sekalian, bukan sekedar di haram kita menanti datangnya waktu sholat. Kalau di Masjidil Haram kan ditunggu-tunggu, Pak, betul. Aduh, ini sudah jam 11, gimana? Ketinggalan sholat apa? Kalau ketinggalan sholat zuhur. Tapi kalau di Pasir Jaya ini gitu nggak? Kata ibu, aduh, ini udah setengah 12, gimana? Beda, ya. Nuansanya beda, dorongannya beda, nawaitunya barangkali. Tetapi sebetulnya kesempatan itu sangat terbuka bagi kita. Kita sekarang melaksanakan aktivitas ba'da subuh, kita menunggu tibanya waktu zuhur, maka kita isi dengan aktivitas yang baik, betul? Dengan thalabul ilmi, dengan silaturahim dan lain sebagainya. Karena banyak fadilah dan keutamaan apabila kita melaksanakan amaliyah di hari Jumat ini. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, para jamaah yang saya hormati, senantiasa mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita diberikan keberkahan nikmat, ya, nikmat kesehatan, nikmat umur yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat tahapan-tahapan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa, ya, kemurahan Allah bagi hamba-Nya berkaitan dengan masalah umur ini. Untuk referensi dapat dilihat surah Al-Ahqaf ayat 15, ya, ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta perjalanan kita para jamaah sekalian. Allah telah mewasiatkan kepada manusia supaya bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan begini,
ada 3 amalan kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang apabila salah satunya tidak dilaksanakan menjadi terhalang diterimanya yang satunya lagi. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Ini nggak bisa milih, nggak bisa milih. Makanya kalimatnya syahadatain, 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah beriman kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu nggak bisa milih. Karena apa? Ridho Allah bergantung kepada ridhonya orang tua. Bersyukur para jamaah yang masih ada orang tua, satu pintu surga terbuka bagi yang ingin berkhidmat kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, sholat dan zakat. Saya mah sholat aja nggak mau bayar zakat. Atau saya ini banyak uang, yang penting zakat, nggak apa-apa tidak sholat. Itu tidak bisa. Kalau kita ingin diterimanya sholat, bagi yang sudah nisab wajib menunaikan apa? Zakat. Dan kalau kita ingin diterima zakat, maka harus melaksanakan sholat. Itu tidak bisa dipisah. Kita diperintahkan, diwasiatkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan berat, ibu telah merasakan sendiri, kemudian menyapihnya dari mengandung sampai menyapih salasuna syahra 30 bulan. Makanya kalau usia kehamilan 9 bulan, masa penyusuan yang baik itu maksimal 2 tahun dan boleh dilakukan 21 bulan berdasarkan ayat ini. Jangan lebih dari 2 tahun. Sehingga idza balagha asyuddah, sampai kepada usianya yang dewasa, wa balagha 40 sanah, sampai usianya menjadi 40 tahun. Mohon maaf, ada yang sudah 40 tahun di sini? Belum. Ibu, ada yang sudah 40 tahun belum? Belum ya? Baru 49, 59. Alhamdulillah, berkah Bapak Ibu sekalian umur ya. Nih, bagaimana kalau sudah sampai usia 40 tahun? Lalu qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Seraya berdoa kepada Allah, karuniakan, limpahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan untuk orang tuaku. Jadi di usia 40 itu sudah pantas sekali mensyukuri nikmat Allah. Kalau di atas 40 ada sedikit gangguan lututnya, ibu duduk di masjid udah berapa kali tadi rombah itu posisinya? Sudah ke kiri, ke kanan gitu ya. Disyukuri. Karena dulu sebelum di usia ini kita pernah diberi kekuatan yang begitu hebat. Jalan kemana saja, jogging. Betul Pak? Naik sepeda itu ke Lembang gak pernah turun. Naik saja. Coba bayangkan. Ya Allah ya Rabbana. Bukan matador, manggih tanjakan didorong. Kalau sudah usia lanjut baru jadi matador. Ya, ketemu tanjakan didorong. Ini di usia 40 itu dulu pernah diberi oleh Allah. Makanya jangan kita berpikir sesuatu yang belum kita terima, yang belum kita capai, tapi lihat berapa banyak yang sudah Allah berikan kepada kita. Betul Pak? Sudah begitu banyak kenikmatan Allah untuk kita. Ya. Kalau sekarang sudah mulai berkurang,
giginya sudah mulai ada yang rontok. Maka saya ngajar Iqra, belajar Iqra, abata hampir rata-rata 50 tahun ke atas. Kemarin sebelum Covid itu satu kelas 30 orang, Pak. Alhamdulillah. Saya bilang ini orang-orang beruntung. Kenapa? Di usia 60 baru belajar Iqra. Kenapa beruntung? Karena selagi hidup masih sempat belajar Al-Quran. Dan barangkali yang singkat ini satu saat yang akan menjadi syafaat, yang akan menjadi penolong itu, Pak. Beruntung sekali. Beruntung sekali. Itu ketika belajar rombok kan gigi geraham dengan lidah. Susah belajar tuh. Bo. Gerahamnya sudah di mana? Sudah ganti dengan gigi palsu. Itulah realitas kita, Pak. Tapi kalau kita kembali flashback ke belakang, coba. Sudah berapa jambu yang keras itu yang kita makan, Pak? Dengan gigi kita ini. Betul? Waktu itu makan jambu batu gimana? Wah, langsung saja. Mau makan apa lagi? Sampai cimol, cireng dulu. Ya. Coba ibu sekarang cimol, cireng, coplok. Nah, yang diingat itu 40 tahun dulu ke belakang seperti apa? Jangan kita meratapi kondisi pada hari ini. Habis duduk susah, Mbak. Susah bangun. Pas sedang tidur juga bangun pun susah. Nikmati. Jangan lupa kata Nabi, orang yang akan duluan diundang masuk surga al-hamidun. Awwal ma yud'a ilal jannah al-hamidun. Orang yang akan dipanggil duluan masuk surga adalah orang-orang yang selalu memuji Allah. Meskipun nyeri tetap baik. Alhamdulillah. Para sahabat menggambarkan Rasulullah dari satu posisi ke posisi yang lain senantiasa tidak terlepas dari zikir. Jadi kita mau duduk, kita mau bangkit, tidak terlepas dari apa? Zikir. Duduk alhamdulillah. Ibu bangkit, bapak susah bangkitnya, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu seperti itu. Nikmati. Justru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia sampai 40. Usia 40. Ya. Ini disebutkan sudah kategori umur panjang kalau diberi 40. Padahal menurut pemahaman kita umumnya bagaimana, Pak? 40. Begitu di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia si fulan, Jalan Anu nomor sekian, usia 42 tahun. Terus orang berkomentar, padahal masih muda. Bapak Anu, Ibu Anu meninggal 65 tahun, padahal masih muda ya. Kan gitu. Menurut para sahabat di kategori lanjut usia itu mayoritas mengatakan sittina sana, 60 tahun. Ya. Ada yang menyebut arba'ina sana, 40 tahun, itu sudah lanjut. Ada yang menyebut bahkan 18 tahun, itu sudah lanjut. Begitu. Nah, maksudnya kesempatannya sudah diberikan panjang oleh Allah SWT. Bagaimana kalau sudah di usia 40 ini? Maka an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Syukuri nikmat dari siapa? Dari Allah. Dan syukuran itu tidak harus selalu dikonotasikan dengan numpang, Pak. Ibu, kalau di kita itu kan syukuran suka dikonotasikan dengan apa? Numpang makan. Ibu beres bangun rumah, bapak beres bangun rumah. Apa kata tetangga? Badailah syukuran apa aja? Lah barusan kita melaksanakan sholat itu bentuk apa?
syukur. Tapi alangkah baiknya kalau dari numpang gitu. Kan berbagi, tidak sekedar amal individu, tapi juga ada amal sosial. Begitu, boleh. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-abdul muslim idza balagha 40 sanah khafafallahu hisabah. Kalau seorang mukmin, seorang muslim usianya sampai 40 tambah, maka Allah akan meringankan hisabnya. Alhamdulillah ya. Amin ya rabbal alamin. Wa idza balagha 60 sanah, kalau usianya sampai 60, maka razaqallahu al-inabata ilaih. Allah memberikan rizki kepada orang itu untuk inabah, bertobat kepada Allah. Jadi pantas sekali kalau di usia 60 ini sudah bertobat ya. Bukan bertobat berbuat lagi, berbuat lagi, tapi taubatan nasuha. Sudah pantas Pak Ibu kalau di usia 40 ini naik menjadi 60, tambah rajin ibadahnya. Betul Pak? Sebab ya kalau sudah 60 tidak mungkin separuhnya lagi usia. Betul tidak? Kalau separuhnya lagi, itu kategorinya istimewa. Lihat kemurahan dari Allah. Wa idza balagha 70 sanah, kalau usianya sampai ke 70 tahun, ini 60 sampai 70 tahun, ahabbahu ahlus sama, maka akan dicintai oleh penghuni langit, dicintai para malaikat. Ya. Wa idza balagha 80 sanah, kalau usianya sampai 80 tahun, Masya Allah, ini karunia. Sabbatallahu hasanatahu wa maha sayyi'atahu. Allah akan menetapkan kebaikannya dan akan menghapus kesalahannya sampai usia 80 tahun. Masya Allah. Ini saya ngaji di usia 35 semua, jadi masih jauh 80 tahunnya. Ada yang sudah mendekati para jamaah. Bersyukur. Kebaikannya ditetapkan, kesalahannya bakal dihapus oleh siapa? Jadi kalau gitu di usia 80 nggak apa-apa kita berbuat salah. Toh bakal dihapus apanya? Bukan begitu maksudnya. Di 40 tahun saja sudah layak menjadi orang yang bertobat, apalagi di 60 tahun. Bukan tua-tua keladi, makin tua makin soleh, gitu ya. Amin ya rabbal. Wa idza balagha 90 sanah, kalau dia usia sampai di atas 90 tahun, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Sudah punya saldo, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau sampai 90 tahun bahkan lebih, wa syafa'allahu fi ahli baiti. Mohon maaf Pak, usia 90 itu kelak akan menjadi syafaat untuk keluarganya. Apabila dia dalam keadaan soleh, ibu soleh. Mohon maaf, makanya jangan kita banyak mengeluh. Aduh, ini sakit apa? Pinggang. Yang paling umum sekarang sakit lutut. Aduh, begitu. Jangan banyak aduh. Lebih baik banyak alhamdulillah. Lihat kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kataba bis sama, tertulis di langit, asirullah fi ardi. Orang ini dianggap sebagai tawanan Allah di buminya. Sengaja ditangguhkan, dinantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada jamaah Bapak Ibu sekalian, sudah di atas 90 waktu itu.
Setiap kali ada tetangga jamaah meninggal, beliau menyampaikan, kenapa ya orang lain terus yang dipanggil? Kapan saya? Karena sudah di atas 9. Coba para jamaah sekarang yang kondisi seperti ini, ada yang bilang begitu tidak? Tidak. Pasti kita ingin diberikan panjang umur, ya. Nah, ini di usia 90 Allah menjadikannya dia bisa memberi syafaat bagi ahli baitnya, bisa keluarganya, ya. Bahkan dia tercatat sebagai tawanan Allah di muka bumi. Oleh karenanya syukurilah nikmat umur ini, bahkan mungkin sesuai dengan usianya masing-masing, dan tetap senantiasa istiqomah menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut surat Al-Ahqaf ayat 15-nya. Tadi yang pertama syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua di usia 40, wa an a'mala sholihan tardah, supaya bisa beramal soleh yang Allah ridho dengan amal itu. Sudah pantas kalau di usia 40 ke atas amalnya tidak lagi karena manusia, tidak lagi karena siapapun, tetapi semata-mata karena ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Di usia 40 ini ideal sekali apabila sudah memiliki dzurriyyah. Dzurriyyah itu artinya keturunan, ya. Keturunan, anak keturunan. Di usia 40 minimal sudah punya anak. Bahkan sangat bagus apabila sudah punya cucu. Sangat bagus. Berapa umur nikahnya waktu itu? Kalau usia 40 sudah punya cucu, mungkin 20 tahun mungkin. Orang tua dulu kan seperti itu, ya. Orang tua dulu. Cuman kalau sekarang kadang-kadang karena kesibukan, karena karir dan lain sebagainya, kadang-kadang di usia 40 juga masih fokus dengan karir, ya. Belum mengarah kepada berumah tangga atau berkeluarga. Ini antara lain kita lihat panduan untuk kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Balagha arba'ina sanah. Kalau sampai usia 40 tahun itu sudah pantas memiliki anak ataupun keturunan. Para jamaah yang belum diberikan keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang ujian, ada yang 2 tahun menikah lalu punya anak, ada yang begitu menikah cuman kosong 1-2 bulan langsung, gitu ya. Nah, ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, begitu. Itu semua kita yakin ada zat yang maha mengatur, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu ya. Kemudian inni tubtu ilaihi, yang keempat adalah saya bertobat kepada Allah. Makanya jangan sampai kita bertobat menunggu usia lanjut. Betul Pak? Ya. Usia lanjut itu kan malah semakin berkurang kemampuan, betul? Secara fisik. Sedangkan apabila amal soleh itu dikerjakan secara terus-menerus, pada saat di usia lanjut tidak bisa menjalankannya, maka dianggap sama masih bisa melaksanakannya. Jadi mohon maaf, kira-kira kalau kita analogikan seperti kita ASN gitu ya. Bapak sudah tidak bekerja tapi masih tetap dapat gaji. Meskipun katanya nanti jadi pesangon gitu ya.
Atau bekerja di mana kita sudah selesai bekerja tetapi masih dapat gaji. Itu kan beruntung sekali. Mana? Lihat surah At-Tin. Kita sering baca Wat-tini waz-zaitun. Terus wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Saya lihat di dalam kitab I'rabul Quran, di antara fadilah membaca surah Wat-Tini itu akan diberikan afiah, sehat afiah, sehat dengan afiahnya. Lihat dalam kitab I'rabul Quran, membaca surah At-Tin itu akan diberikan sehat wal afiah. Sehat dan afiah. Afiah itu mudah dipakai untuk amal kebaikan, Pak. Itu afiah. Makanya kita tidak sekedar minta sehat, tapi juga dengan apanya? Afiahnya. Gitu. Sehat mah sehat, tapi afiahnya belum. Apa buktinya sehat? Oh, saya bisa bekerja, saya bisa berolahraga, tapi belum afiah, belum tergerak kaki menuju kebaikan. Nah, itu belum ada afiah. Begitu. Di ayat ini bahwa Allah telah mengembalikan dia asfala safilin, kepada yang serendah-rendahnya. Para ulama memahami dari kehidupan kita bahwa perjalanan kita itu dari bayi nanti kembali lagi menjadi bayi. Betul Pak Ibu sekalian? Ya, selesai disapi oleh orang tua yang kita makan bubur. Kalau di kampung sebelum bubur tajen, tahu tajen Bapak Ibu? Dulu beri tajen ya. Nah, tajen lain lagi. Tajen. Terus sudah itu bubur yang lembut, terus ngeras-ngeras jadilah nasi. Sampailah rada gede, sambal pun dimakan, betul? Ya. Sampai seblak segala macam. Lalu menurun lagi. 60 ke sana sudah mulai berkurang. Gigi rontok. Ini asfala safilin dikembalikan oleh Allah ke yang serendah-rendahnya. Masya Allah. Dulu berjalan di papah waktu kecil, di usia lanjut nanti juga di papah. Maka kenapa penting tadi harus ada dzurriyyah, harus ada keturunan. Betul? Itu. Masya Allah. Sampai kemudian kondisinya dikembalikan oleh Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka adalah ganjaran yang tidak ada putusnya. Bapak tiap hari sholat berjamaah kemana? Ke Masjid Al-Hujurat. Ini namanya nama Al-Hujurat. Satu saat karena kita sakit, satu saat di usia lanjut, kita tidak bisa hadir di mana? Tidak terputus Pak amalnya. Masih seperti dulu dianggap, masih suka hadir di mana? Betul? Makanya sekarang manfaatkan mumpung lagi sehat. Nanti kita dalam keadaan sakit tidak bisa hadir di masjid. Itu ajrun ghairu mamnun. Pahala ke masjidnya enggak putus Pak. Meskipun tidak hadir, masih tetap seperti hadir di mana? Di masjid. Ibu biasa sholat malam, satu saat kondisi yang berat tidak bisa lagi melaksanakan. Meskipun sudah tidak bisa melaksanakan,
apabila biasa menjalankan, itu mendapat pahala sebagaimana masih melaksanakan. Biasa baca Quran, sampai kemudian di usia tertentu sulit ini mata melihat apa? Mushaf. Saya di masjid ada Pak, padahal Bapak itu belum terlalu sepuh. Kalau ngaji Quran, dia bawa lampu LED yang putih itu, bawa colokan sendiri, bawa lampu, dipegang begini baca Quran di masjid. Pakai lampu begitu dekat. Ya Allah ya Rabbana, kata saya, bukannya melihatnya saja silau, seram, tapi mungkin beliau bisanya dengan seperti itu. Satu jamaah pengajian saya, beliau sudah meninggal sekarang. Ya Allah ya Rabbana, beliau ketika ngaji tadarus Al-Quran belajar membawa luk, apa namanya, kaca besar. Ibu masih pingin hadir di majlis ibu, pakai luk. Saya lihat ternyata memang hurufnya jadi segede gini, besar. Ya Allah ya Rabbana, insya Allah untuk beliau dengan perjuangannya mau membaca Al-Quran, bahkan dibantu dengan lub seperti itu, insya Allah hari ini beliau rasakan nikmatnya di alam barzah. Insya Allah terang kuburnya, bahkan itu insya Allah termasuk di dalamnya adalah taman surga dengan bacaan Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, oleh karenanya yang terakhir setelah bertobat ini yang perlu kita senantiasa jaga dan istiqomah. Wa inni minal muslimin. Kita mendeklarasikan diri, saya sebagai seorang muslim. Kenapa itu penting? Karena setan akan mendapatkan kesempatan terakhir untuk menggoda umat Nabi Muhammad pada saat kematian. Sehingga Allah mewasiatkan, bapak-bapak pasti selalu dengar di hari Jumat, Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqah wa la tamutunna illa wa antum. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka di akhir ini doa tersebut Al-Aqab ayat 15, wa inni minal muslimin, bahwa keislaman kita harus senantiasa dijaga dan upaya istiqomah insya Allah sampai hari kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, barangkali demikian sedikit uraian dari saya tentang berkaitan dengan umur. Lebih baik kita banyak bersyukur, jangan kita banyak mengeluh ya. Kenapa? Kalau bersyukur akan ditambah lagi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Enggak? Kalau ada. Ibu ada ibu? Maka ibu, silakan. Boleh muslim mengucapkan selamat Natal? Ya. Ini Bu, kalau selamat Natal itu artinya selamat apa? Selamat lahir? Iya, selamat lahir. Kalau kepada istri, kepada suami kita mengucapkan selamat lahir, boleh. Kepada siapa mengucapkan selamat lahir? Boleh. Mendoakan artinya. Tetapi kalau ucapan selamat Natal yang dimaksud adalah 25 Desember, dan itu yang dianggap para ulama khawatir bisa mengganggu akidah, bisa dianggap bahwa hal tersebut dipandang benar, diakui kebenaran. Makanya kenapa sebetulnya bagi kalangan kaum muslimin
mengucapkan selamat itu kepada Nabi Isa alaihissalam bukan setahun sekali. Mungkin sehari 5 kali, mungkin lebih 5 kali. Kenapa? Allah mengajarkan di dalam Al-Quran bahwa penutup doa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Keselamatan bagi para utusan, para rasul. Siapa itu? Semua, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Begitu. Barangkali ketika menyampaikan ucapan selamat itu kapasitasnya sebagai apa? Kalaulah sebagai seorang pemimpin, karena siapapun adalah rakyatnya, barangkali memiliki hal untuk hal tersebut karena ini menyangkut kebiasaan saja, bukan mengakui kebenaran ajaran, gitu ya. Karena yang paling tidak boleh adalah mengakui kebenaran ajaran, ya. Bahwasannya kita di dalam keyakinan harus menyatakan diri bahwa Islam adalah agama yang diterima oleh Allah SWT. Itu harus ada isbat dan nafi. Meskipun, mohon maaf, tetap kita harus toleran. Dan ungkapan ini bukan berarti tidak toleran, ya. Bahwa sebagai seorang muslim harus menyatakan diri, inilah ajaran yang benar, ini yang menjamin keselamatan. Begitu. Bagaimana di luar Islam? Karena saya memilih Islam, saya meyakini Islam yang benar, di luar Islam tidak benar. Tetapi kita bersikap toleran. Silahkan apabila itu dipandang benar bagi penganutnya. Maka dari Islam kan kita diajarkan di dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Cuma barangkali ya, ucapan selamat ini yang kalau kita menjelaskan menurut pakar-pakar psikolog, apa betul sih sebetulnya di tanggal itu, dan apakah makna dari ucapan selamat itu kepada lahirnya beliau, ya, Nabi Isa yang mulia alaihissalam, ataukah untuk yang lain? Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih. Cuman ketika konteksnya kita mengucapkan selamat kepada orang per orang tidak mengapa. Kan selamat lahir itu artinya, ya, Bu RT begitu tanggal berapa? 20 Desember selamat Natal ya Bu RT. Ya artinya selamat apa? Selamat lahir kan? Itu yang dimaksud. Tapi kalau ketika dipahami 25 Desember, ya ini untuk keselamatan akidah, maka tidak harus menyampaikan ucapan selamat. Sebab kita jauh lebih banyak menyampaikan salam kepada Nabi Isa alaihissalam. Wassalamun ala mursalin. Keselamatan bagi para rasul, termasuk Nabi Isa alaihissalam, itu kita baca. Cuman tentunya ya ini pemahaman juga banyak berkembang, tinggal kembali kepada niatnya. Cuman yang paling tidak boleh tentu saja ikut perayaan dan mengakui tentang kebenaran ajaran. Itu sebetulnya yang paling pokok, begitu ya. Itu yang paling pokok. Saya kira itu, Bu. Iya. Masih ada yang lain? Sudah cukup ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak cucu keturunan kita diberikan istiqomah dalam keimanan dan keislaman sampai akhir hayat kita, sampai kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi